Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Simortorfest dimanapun berada. Terutama saya ingin menyapa para pelaku seni di lapangan, seniman, seniwati dimanapun berada. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu mendapatkan keberkahan. Karena saat ini kondisinya sama, kita mungkin ada beberapa job yang tertangguhkan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan harapan kita, doa kita, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dan hilang di negeri tercinta kita ini. Sahabat Simortorfest, pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengenalan dasar fungsi dari mixer audio konsol analog atau mixer audio. Di sini saya mengambil salah satu gambar dari produk Yamaha dengan tujuan agar kita lebih fokus membahas masalah gain di sini, karena gain hanya berhubungan dengan input balance XLR dan juga lain, dan nanti fitur pendukungnya ada FAD, HPF, dan juga di sini ada kompresor. Jadi untuk insert I/O semua mixer sama, tidak ada hubungan dengan gain ini. Seperti lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah satu diagram blok dari produk Alan Heath. Di sini kita lihat insert. Insert itu berada setelah HVF dan juga setelah gain. Jadi gain hanya mengendalikan untuk input XLR atau input balance dan juga untuk line in. Ini produk dari Soundcraft. Di sini insert itu sama setelah gain. Jadi gain semua mixer sama, hanya mengendalikan, mengontrol line in dan mikrofon XLR balance. Gain ini posisinya ada di setiap channel dari inputnya di sini. Kalau jumlah inputnya atau channelnya di sini jumlahnya ada 20, gainnya juga ada 20, dan gain itu adalah salah satu fitur atau fasilitas yang pasti ada di setiap mixer audio konsol. Nah, kita perhatikan gain di sini fokus di nomor 8, kebetulan posisinya ada di tengah-tengah, mudah-mudahan gambarnya jelas. Nah, di sini gain itu berupa knob potensio yang bisa kita putar ke kiri ataupun putar ke kanan. Namun sahabat Simortorfest, tidak semudah itu untuk mengoperasikannya, terutama ini harus dipahami untuk sound engineer pemula. Karena di sini gain itu ada hubungannya dengan fader ya. Kita lihat fader di bawah dulu ya. Kita lihat. Nah, ini fadernya ya. Kembali lagi. Kita coba kembalikan dulu. Nah, di sini. Nah, di sini untuk gain, hampir semua gain itu harus diberlakukan sama, yaitu sebelum mengoperasikan mixer audio konsol, sebelum diaktifkan, terutama inputnya sebelum on, sebelum aktif, itu gain harus dalam posisi minimal. Kenapa? Kita lihat lagi untuk channel nomor 8. Dalam posisi minimal, apapun yang diberikan masukan di sini untuk yang XLR balance-nya bisa mikrofon, atau yang lain-lainnya bisa keyboard atau alat musik lain seperti gitar atau efek gitar di sini. Nah, di sini untuk posisi gain, di sini dalam posisi normal, posisi minimal, di sini sudah diberikan penguatan plus 20 desibel. Ini posisi minimal. Dengan catatan hubungannya di sini dengan fade ya. Kita dengan fade. Jika padnya sendiri tidak diaktifkan, di sini gain posisi normal itu sudah mengalami penguatan 20 desibel. Nah, jika pad ini diaktifkan dengan adanya pemangkasan 26 desibel, posisi minimal dari gain semua sama diberlakukan. Ini sebagai contoh di channel nomor 8. Jika fade diaktifkan, di sini posisi minimalnya dipangkas minus 6 desibel. Itu sahabat Simortorfest. Makanya sebelum mengaktifkan sumber input di sini, bisa mikrofon, bisa
yang sudah mengalami penguatan yang seperti yang dimasukkan di line in, di sini posisi gain minimal, kemudian di bawahnya kita lihat slider. Slider di sini juga harus posisi minimal ada di bawah. Nah, kemudian untuk selanjutnya input nyala. Nah, slider ini naik ya, naik sampai mendapatkan suara atau headroomnya yang kita inginkan. Namun jika inputnya mikrofon dengan sinyal yang lemah, kita langsung saja posisi dari fader ini ada di posisi 0. Ya, kemudian ke atas lagi kita lihat untuk fader posisi 0. Nah, di sini untuk gain kita naikkan secara perlahan. Kita asumsikan inputnya untuk mikrofon ya, dan posisinya ini tidak diaktifkan untuk fade-nya. Ini kita naikkan secara perlahan. Kemudian kita lihat lagi untuk indikator dari VIC ini kita perhatikan sampai si indikator ini harus menyala berkedip-kedip. Setelah nyala berkedip-kedip, kemudian gain turunkan secara perlahan. Nah, kemudian nanti diatur lagi oleh feeder ini. Itu sahabat Simotorfest. Jadi sampai di sini jelas bahwa gain di sini bukan volume ya. Bukan volume, tapi gain adalah sebagai fasilitas atau sarana pengontrol sinyal masukan atau sebagai pengontrol sinyal sensitivitas setiap sinyal yang masuk ke setiap channel ini. Jadi berbeda dengan volume karena gain ada hubungannya dengan fader. Mungkin yang dijadikan volumenya yang fader itu sahabat Simotorfest. Jadi jelas ya. Jadi untuk sahabat sound engineer pemula, jangan terlalu kita menggampangkan putar kanan putar kiri. Lihat dulu apa yang menjadi sumber inputnya. Di sini bisa alat yang sudah memiliki penguatan atau sinyal mikrofon seperti suara vokal manusia yang mungkin relatif lemah. Nah, di sini untuk fade berarti tidak diaktifkan, karena jika inputnya mikrofon suara manusia kita tekan dengan fade ini, berarti kita sudah melemahkan di sini 26 desibel. Mungkin kita lihat lagi untuk merek-merek yang lain nilainya, kalau ada yang memiliki fade mungkin berbeda, itu silakan disesuaikan saja. Ini saya hanya menjelaskan fungsi secara umum saja. Nah, sekarang hubungannya dengan HVF ya, di sini HVF. HVF ini biasanya secara skematik itu ada setelah gain, jadi dipengaruhi oleh gain. HVF ini sama dengan low cut. Low cut atau nilainya juga di sini 80 Hz. Artinya jika kita menginginkan suaranya itu melemahkan frekuensi yang ada di bawah 80, kita menekan switch ini. Perlu diingat ini melemahkan frekuensi, ada yang 75 Hz atau yang 100. Kebetulan di sini yang 80. Nah, kita nanti lihat lagi dari spesifikasi manualnya. Di sini urusannya hubungannya secara teoretisnya mungkin nanti dengan slope, dengan kemiringan frekuensi segala macam. Untuk praktisi mungkin tidak perlu hal kayak gitu, terlalu rumit. Kita tahu fungsinya saja. Di sini akan melemahkan frekuensi rendah di bawah 80. Itu sahabat. Nah, di sini fungsi fade jelas, fungsi HVF jelas. Nah, di sini HVF sendiri ada yang mencantumkan HVF ya, high pass filter, atau ada yang mencantumkan low cut. Hanya perbedaan dari frekuensi yang dimainkannya saja dan penamaannya saja. Ini juga harus kita pahami, salah satunya ini kompresor adalah untuk menstabilkan suara yang lemah dinaikkan,
yang tinggi dipangkas sesuai nilai yang sudah ditentukan. Nah, di sini mungkin nanti dijelaskannya mungkin urusannya dengan kompresor atau limiter. Nah, di sini harus bijak dalam mempergunakan kompresor ini. Kita harus mendengarkan benar-benar mana suara yang kurang, mana yang terlalu over atau clipping atau overload. Nah, baru diaktifkan dengan kompresor ini. Mudah-mudahan semua penjelasannya bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, silahkan sampaikan di kolom komentar. Hal-hal lain mungkin saja ada kekurangan ataupun kesalahan, silahkan diluruskan atau dikoreksi di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan informasi yang seharusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.